selamat siang semuanya. Ya, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di IG Live buat hari ini. Jadi hari ini aku akan IG Live sama dengan Mbak Ellen Christie ya, sama Mbak Ellen Christie. Jadi Mbak Ellen ini akan menjadi salah satu narasumber di WUM Festival. Aku ingatkan lagi acaranya WUM Festival itu tanggal 18-19 November. Kita acara 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jadi kalau yang mau datang tentang ada misalnya tentang menstruasi, tentang program hamil, tentang kehamilan, kelahiran, bisa datang yang hari Sabtu sama si Henry yang Sabtu pagi ya. Nah terus kalau mau mengetahui tentang postpartum, tentang self healing, mental health, tentang breathwork, datang yang jam 1 siang, itu kelasnya sama Mbak Indeke Mahdi ya. Nah hari Minggunya kalau mungkin di sini ada yang udah umur 40 ke atas seperti saya ya boleh banget kita ngumpul ya di acara yang dari menopause sama menopause, nanti itu sama Mbak Sylvia Hendarta ya. Nah yang hari Minggu jam 1 ini dengan Mbak Ellen ya. Nah aku mau cerita sedikit nih. Jadi dulu itu waktu aku ikut kelas Mbak Ellen tuh buat aku banyak banget sih mengubah cara pandang aku menjadi ibu, menjadi orang tua, cara pandang kita ke anak. Dan aku bersyukur banget hari ini kita juga bisa IG live dan sangat happy banget ya aku bisa undang Mbak Ellen di acara WUM Festival ya. Nah sebelum aku invite Mbak Ellen, aku mau thank you dulu untuk para sponsor yang udah mendukung acara kami di WUM Festival ya. Thank you buat untuk Sebamed, jadi ini ada budidaknya ya. Thank you buat Herbiologi, terus thank you buat Bonels, thank you banget buat Herbana ya. Terus ada Winey dari Bergreens Bekasi, dan juga ada Health Indo. Dan satu lagi gongnya nih dapat free blender dari Beko Indonesia. Thank you Beko Indonesia. Kapan lagi ya datang acara dapat blender? Udah belajar ilmu berbobot, mentornya kece-kece, dapat blender lagi. Wah keren. Oke Pak, buruan daftar ya. Oke, aku nggak akan nunggu lama lagi. Yuk kita invite untuk Mbak Ellen. Halo yang baru bergabung, hai semuanya. Siang-siang nih ya kita IG live ya. Datang dong ya acara ya di WUM Festival. Jarang-jarang nih. Oke, kita tunggu Mbak Ellen ya. Silakan kalau mau ada yang nanya dulu boleh sambil nunggu Mbak Ellen bergabung. Kalau mau sponsorin juga boleh. Siapa tahu ya hari ini ada yang IG live mau kolaborasi kerjasama, monggo nanti bisa hubungi Nurul buat kerjasama kolaborasi buat event ini. Jadi tahun ini tuh 7 bulan tuh ulang tahun ke-8 ya. Kalau lagunya Tulus gimana, gue Tulus sudah sewindu gitu ya kan. Ya jadi bersyukur banget kita 7 bulan tetap bisa melayani para perempuan, wanita, ibu sampai hari ini ya. Terutama buat para customer 7 bulan, klien 7 bulan, wah luar biasa. Aku sangat-sangat bersyukur. Nah ini bentar lagi nih. Dan ini boleh langsung nanya ya waktu nanti aku ngobrol sama Ellen. Halo Mbak Ellen. Halo, ini belum? suaraku Kelihatan kedengeran nggak? Suara kedengeran. Tapi mukanya mana Mbak? Nah itu udah ada nih Mbak. Udah ya? Dah. Oke. Tunggu bentar nih, aku belum muncul nih. Nah udah, yes. Halo Mbak Ellen, gimana kabarnya hari ini Mbak? Baik, sehat. Baik, Apa sehat. kabarmu juga? Baik, Mbak Ellen, aku tuh mau pengakuan loh. Aku tuh salah satu fansnya. Aku fansnya Mbak Ellen. Makanya seneng banget Mbak Ellen mau datang ke acara Festival mengisi materi tentang parenting tuh. Aduh, aku seneng banget. Makasih ya udah mau datang dari Semarang. Teman-teman nih Mbak Ellen dari Semarang loh. Datang ke Bintaro khusus acara ini. Wah, sayang kalau kamu nggak hadir, nggak datang, kesempatan banget ya. Mbak Ellen, ngobrol-ngobrol ya kita ya.
Oke, Mbak, sip. aku dengar tuh kamu tuh dosen, bener nggak sih waktu itu? Bener ya, dosen sebelumnya? Eh, pernah menjadi dosen. Dosen apa Mbak, kalau Aku boleh tahu Mbak? terakhir sampai 2015. Oh, 2015. Dosen filsafat. Wah, luar biasa. Tadi nggak disebutin di profile IG-nya Mbak. Oke, dosen filsafat sampai 2015. Ini luar Iya. biasa. Terus waktu itu temen aku juga ngirim YouTube, jadi Mbak Ellen jadi pembicara TEDx ya kan? Itu Hmm, juga aku baca, ya aku dulu tonton diundang. sampai habis. Aku tonton sampai habis TEDx-nya tuh makin wow, ini kapan ya aku bisa one day ngundang Mbak Ellen, ternyata mimpiku terwujud. Oke, Mbak Ellen, langsung nih ke pertanyaan ya, Ci, langsung ke pertanyaan. Iya. Jadi Oke. sebenarnya aku tuh kenal kelasnya Mbak Ellen, tahu kelasnya Mbak Ellen dari temen aku namanya Gita. Jadi one day itu dia bilang, Mbak Tia, kayaknya kamu perlu ikut deh kelasnya Mbak Ellen. Hah? Mbak Ellen tuh yang mana gitu ya? Yang ini nih, ayo cepet kamu ikut, kelasnya terbatas banget, cepet habis. Waduh, makin makin wah harus cepet-cepet daftar gitu kan. Oke, terus kan Gita cerita sedikit kalau Mbak Ellen itu Charlotte Mason Indonesia juga homeschooling. Nah, sebelum kita ngebahas yang lain, aku tuh pengen nanya, yang bikin Mbak Ellen tertarik untuk homeschooling anak-anaknya tuh awal mula ceritanya gimana sih, Mbak? Awal mula ceritanya karena aku ikut dalam suatu pendampingan ya, pendampingan keluarga-keluarga pemulung di Jogja waktu aku kuliah filsafat itu di Jogja. Nah, di sana aku berkenalan dengan konsep pendidikan alternatif. Sebelumnya kan aku juga tidak tahu tentang homeschooling ya, tapi setelah aku belajar, oh ternyata cara belajar, cara mendidik itu tidak hanya ada satu versi gitu. Jadi ada beragam versi yang bisa kita pilih, yang kita sesuaikan dengan visi pendidikan keluarga gitu. Nah, Hmm, karena aku kemudian setelah punya anak mencari-cari di sekelilingku, memang belum berjodoh sih ada ketemu sekolah yang apa ya mungkin memiliki visi yang mirip dengan aku gitu ya. Jadi kemudian aku memutuskan bersama suami untuk kita didik sendiri aja anak-anak di rumah gitu. ya. Oh gitu. Karena pas aku salah satu pesan atau key message yang aku dapat waktu kelas Mbak Ellen tuh ya memang pendidikan itu ya memang terutama keluarga ya, orang tua justru yang mendidik anak-anak ya. Jadi itu kayak ngena banget di aku karena mungkin selama ini ya aku mikirnya oke, aku sekolahin anakku selesai gitu ya. Tapi ya ternyata ya itu kayak diingatkan kembali, iya sih tahu sih gitu, cuma pas ikut udah diingatkan kembali, oh ya bener nih harus orang tua nih, ibu dan ayah memang dari keluarga pendidikan utama ya sebenarnya dari orang tua gitu. Oh gitu. Nah terus apa yang membuat Mbak Ellen itu cocok sama Charlotte Mason? Karena terus terang sebelum ikut kelas gitu ya, aku tuh nggak familiar siapa Charlotte Mason, terus siapa dia gitu ya, kayak masih asing karena mungkin aku familiar yang lain ya, contoh mungkin Waldorf atau Montessori atau Reggio Emilia. Cuma Charlotte Mason tuh, oh ada ya Charlotte Mason tuh kayak gimana sih? Nah yang membuat Mbak Ellen lebih akhirnya cocok sama Charlotte Mason, apa sih yang uniknya dari Charlotte Mason ini Mbak? Monggo Mbak, silakan Mbak. Iya, jadi yang membuat aku cocok itu karena Charlotte Mason itu menyediakan lengkap ya, menurutku mulai dari filosofinya sampai kemudian tuntunan prakteknya. Karena aku juga berangkat dari latar belakang pendidikan filsafat ya, jadi aku memang mencari pendidikan, metode pendidikan yang bisa memuaskan uh, kebutuhanku akan pemahaman filosofisnya yang cukup begitu. Nah, dari membanding-bandingkan aku merasa Charlotte Mason menyediakan itu karena dia menulis buku 6 volume pendidikan ya. Jadi itu menceritakan filosofinya secara lengkap dan kemudian aku suka pada visinya yaitu visi tentang pendidikan karakter dan pendidikan karakter yang bisa memadukan antara agama, sains, ya, filsafat dan juga seni. Aku merasa itu sesuatu yang istimewa gitu. Jadi seperti holistic prinsipnya principle based parenting ya, principle based education, truth centered education. Jadi pendidikan yang berbasis prinsip, pendidikan yang berbasis kebenaran itu aku merasa klik gitu dengan apa yang disampaikan oleh Charlotte Mason. Oh,
Wow, oke. Terus kan waktu itu aku ikut yang kelas yang Mbak Ellen tuh ya, habit training. By the way, kalau di sini ada yang nonton nggak ngerti apa yang aku omongin kelas yang Mbak Ellen, kamu Mm, cek websitenya aja ya, Charlotte Mason Indonesia. Di situ ada beberapa kelas yang kamu bisa ikutin. mm, Itu dia diadakan secara online Zoom. Nah, aku gitu pernah ikut mm, yang habit training. Nah, habit training ini kan sebenarnya banyak ya yang dipelajarin dan itu kan cukup intens. Tapi satu yang ngena buat aku tuh tentang validasi emosi, di mana tema ini yang kita ambil buat WOM Festival. mm, Karena aku inget banget tuh waktu pas ada tentang validasi emosi tuh sampai bilang ini, aduh dulu tuh waktu area umur 3-4 tahun tuh Mbak Ellen kemana ya? Kok aku belum nemu Mbak Ellen? Iya, Kayaknya mungkin aku nggak sefrustasi iya. saat itu gitu ya. Mm, Jadi mm, karena mm, selama ini mungkin yang apa namanya yang aku baca atau apa tuh kayak prakteknya tuh kok nggak dapet gitu, dan waktu mm, karena didampingin kan di kelasnya Mbak Ellen didampingi gitu ya step by step, jadi kayak ngerasa karena ada pendampingan ini jadi aku ngerasa jauh lebih efektif dan jadi lebih paham maksudnya validasi mm. emosi itu gimana. Nah nanti boleh ceritain sedikit nggak Mbak, waktu nanti di WOM Festival Mbak Ellen tuh ngebahas apa sih tentang validasi emosi dan kenapa penting buat orang Iya. tua baru untuk tahu tentang pemahaman ini. Mm, mm. Iya, jadi kan orang tua itu seringkali punya pemikiran bahwa karena saya adalah orang tua, saya adalah ayah atau ibu, maka anak itu pasti akan taat kepada saya, pasti akan menuruti saya begitu. Padahal sebetulnya tidak begitu ya. Anak itu akan memberikan respek dan ketaatan itu kepada orang yang dia bonding gitu, kepada orang yang dia ada trust, kepada orang yang dia merasa ada ikatan batin. Jadi pada waktu anak masih kecil itu sebetulnya kesempatan emas buat orang tua untuk membangun bonding atau ikatan batin dengan anak. Jadi kalau prosesnya berjalan dengan baik, maka sebetulnya memenangkan kerjasama anak, respect, ketaatan anak itu bukan hal yang sulit. Tetapi ketika bondingnya tidak berjalan dengan baik, maka kemudian anak itu tidak ada trust dan kemudian tidak memahami kenapa orang tua kok menyuruh seperti itu dan tidak ada pasti kalau tidak ada bonding kan tidak ada koneksi ya, tidak ada itu tanda-tanda tidak ada komunikasi yang baik gitu di antara kedua belah pihak. Nah, itu akan menyulitkan anak untuk bisa memahami apa sebetulnya yang orang tua inginkan dari dia dan kemudian orang tua sendiri akan sulit memahami anak. Maka kemudian muncul labeling-labeling ya, anakku nakal, anakku cengeng, anakku penakut gitu aja kok marah dan seterusnya gitu loh. Nah, labeling-labeling ini sangat mengganggu proses koneksi ya antara orang tua dan anak. Jadi akan menjadi seperti lingkaran setan. Semakin kita melabel anak, semakin kita menyangkal perasaan anak, semakin anak merasa tidak dipahami dan semakin dia sulit untuk memahami balik orang tua. Jadi semakin sulit dia untuk respect, semakin sulit dia untuk bekerja sama, semakin sulit dia untuk dia taat gitu kepada orang tua. Jadi kalau di dalam konsep Charlotte Mason nomor satu kan children are born persons ya, semua anak terlahir sebagai pribadi. Jadi ini yang ketika kita melakukan validasi emosi sebetulnya kita sedang memberikan pengakuan bahwa anak kita ini sosok pribadi loh yang punya pikiran sendiri, perasaan sendiri. Bagi kita mungkin tidak masuk akal apa yang dia katakan, sikapnya mungkin tidak masuk akal, tapi sebenarnya buat anak itu sangat masuk akal, itu valid gitu. Nah, selama kita belum memvalidasi perasaan anak, maka koneksi tidak akan bisa terjalin dan kalau koneksi tidak terjalin maka anak akan kesulitan gitu untuk memahami maksudnya orang tua dan bekerja sama dengan orang tua di dalam menjalankan aturan. Wih, luar Kira-kira seperti biasa. itu. Iya. Eh, jadi mau curhat dikit Mbak Ellen boleh ya? Ya, Mbak boleh. Ellen, kenapa apa ya? Aku kalau ngerasa ya kalau dulu ya orang tuaku gitu ya. Memang aku tuh sangat taat, sangat patuh, nggak mungkin nggak bilang enggak, nggak mungkin ngebantah, dan kita sangat nurut banget ke orang tua gitu. Orang tua nggak perlu ngomong, kita tuh bener-bener kayak apa ya, obedient gitu ya. Walaupun aku yakin orang tuaku itu zaman dulu juga belum belajar kelas parenting misalnya ya. Tapi kok mereka tuh kayak apa ya, aku sendiri sekarang kayak kok aku nggak bisa kayak orang tuaku gitu ya, maksudnya kadang pun misalnya ke anakku ke Arya tuh juga kadang ya tetap aja masih susah gitu obediennya. Itu berarti
gimana sih Mbak? Kok apakah ada perbedaan generasi atau sebenarnya gimana Mbak kira-kira Mbak? Dan aku mungkin banyak juga mungkin yang bisa ngerasa kayak relate kayak aku gini gitu ya. Kok anak gue nggak mau dengerin gue sih gitu misalnya. Atau kayak apa yang salah ya gitu, perasaan kok udah bonding, udah koneksi, udah komunikasi. Tapi kayak itu tadi sih, kayak obedient, respect itu memang kok sekarang zaman sekarang emang agak susah. Itu kenapa Mbak kira-kira Mbak? Iya, validasi emosi itu tidak berdiri sendiri ya. Validasi emosi itu harus tetap berjalan bersama dengan yang kita sebut dengan habit of obedience atau ketegasan dari orang tua. Jadi anak itu kan butuh nurture dan structure gitu. Jadi anak Nurture dan tidak structure, butuh, catat tuh ya, teman-teman, nurture ya. dan structure. Jadi Terus. bukan hanya butuh diomongin manis gitu ya, tidak hanya butuh untuk selalu apa diberi apa yang dia sukai gitu ya, kemudian dibaik-baikin gitu. Tapi anak juga butuh ketegasan. Anak butuh tahu, diberitahu boundaries-nya di mana. Jadi kalau nurture-nya udah jalan tapi strukturnya nggak jalan, maka jadilah anak-anak yang kesulitan untuk mengikuti aturan gitu kan. Sebaliknya kalau strukturnya terlalu kuat gitu ya, jadi terlalu galak lah misalnya gitu kan. Ya. Sementara nurture-nya, bonding-nya kurang jalan, maka anak-anak menjadi pribadi yang bisa dua jenis. Yang pertama dia bisa menjadi terlalu penurut dan kehilangan uh, individuasinya, yaitu uh, identitas dirinya sendiri ya. Dia jadi tidak punya identitas, dia hanya mengikut saja. Nanti kalau tidak ada otoritas orang tua, dia akan mencari orang lain ya untuk diikuti begitu. Nah, ini proses Bener tuh, bener ya. individuasinya sebetulnya kurang mateng gitu. Nanti akan sulit kalau dia akan sulit berkata tidak, Ya, misalnya gitu. ya. Dia akan sulit untuk bersikap asertif. Dan sebaliknya untuk tipe anak tertentu yang dia willpower ya, yang willpowernya kuat gitu, maka dia bisa memberontak gitu. Jadi kalau terlalu banyak structure, nurture-nya kurang, bonding-nya kurang, maka anak itu bisa entah memberontak atau dia menjadi terlalu penurut dan kehilangan identitas dirinya. Jadi di masa lalu karena kulturnya di masa lalu itu memang orang tua itu kan dulu menjadi pusat ya, pusat semestanya anak Ya, gitu. Kalau CM bilang itu kan parent center gitu kan. Dulu tuh parent ya. center. Nah, sekarang itu banyak yang pendulumnya beralih ke child center gitu. Jadi anaknya yang malah lebih berkuasa daripada orang tuanya. Nah, Nah, ini nah yang itu dia. Nah, yang harus aku seimbang. juga, yes, yang aku juga bikin kaget juga ya waktu ikut kelas Mbak Ellen, karena itu ada pesan di mana anak itu bukan center of universe kamu loh gitu. Jadi kayak aku ngerasa, oh ya perlu ada keseimbangan, karena mungkin selama ini kalau ibu baru kan kita sangat apa ya, sangat mengagungkan anak, overwhelmed and very very apa ya, very full gitu, and sometimes we forget about ourselves, and sometimes the child become the center of our life gitu ya, kadang kebablasan jadinya gitu ya. Jadi pas diingatkan, oh gitu ya, kayak aku baru dapet ini sih gitu, kayak maksudnya ya ada benernya juga, emang semua perlu seimbang ya Mbak Ellen ya. Iya, Oke, iya, oke, oke. betul. Sorry nih tadi Ya, anak ya, oke. di sebelahku. Oh, nggak apa-apa. Silakan di sini kalau ada yang mau tanya nih, mumpung kita kesempatan IG Live sama Mbak Ellen, boleh loh, boleh banget. Ya, jadi kalau misalnya nggak mau nanya nggak apa-apa, datang aja langsung ke acaranya. Karena menurut aku pertanyaan parenting tuh nggak akan ada habis-habisnya ya. Karena memang parenting buat saya pun juga is a spiritual journey ya. You learn so much about yourself as well through your child. Jadi dan Iya. kenapa aku tuh seneng banget bisa ngundang Mbak Ellen, karena itu tadi ya, mungkin kelas parenting banyak banget di luar sana, cuma aku ngerasa kelas parenting Mbak Ellen itu aku bisa sangat relate, dan aku pengen bisa berbagi sama keluarga 7 bulan di sini, sama yang udah sering ikut kelas aku, udah sering datang ke 7 bulan, kamu coba deh ikut sama Mbak Ellen ya. Kalaupun nanti nggak bisa ikut yang datang ke studio, tetap boleh ikut kelasnya Mbak Ellen secara online ya, cek aja websitenya, boleh cek adminnya. Oke, Mbak Ellen, thank you so much ya, aku seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Ellen. Kita sampai ketemu ya Mbak ya, di Iya, 18 terima 19 kasih banget November ya. ya. Thank you Mbak Ellen, dadah. Ya, dadah. Dadah.